Karena kita pikir ini semata-mata karena soal mungkin ego sektoral Kemenak lah yang menafsir undang-undang secara sepihak itu berbeda gitu, dan tapi menurut kami itu jelas pelanggaran, tapi ternyata juga ada hal lain yang lebih serius dari sekedar pengalihan kuota, yaitu adanya indikasi korupsi. Nah, tentu ini akan menjadi salah satu bahan yang akan kita dalami dan kita selidikin. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pansus Haji saat ini lagi menggema di DPR dan bahkan ini detik-detik untuk mengusut tuntas bagaimana ya kota dana haji yang kemudian ada dugaan-dugaan korupsi ya dalam kebijakan kota haji yang selama ini begitu kan ya, yang selama ini berada di Kemenak. Jadi artinya apa? Artinya kalau memang ada seperti itu, wah ini kacau ya, ini kacau begitu kan. Makanya secara tidak langsung temuan-temuan seperti ini ya terkait dengan kota haji ya, justru kalau mereka orangnya sudah mau berangkat sekarang ya berangkat mereka begitu. Jangan lalu kemudian diberikan kepada orang lain. Dan ini yang kemudian diusut tuntas begitu kan. Masalah dugaan-dugaan korupsi yang kemudian katanya melebihi kota dan sebagainya, dan bahkan ya ada dugaan-dugaan korupsi dalam kebijakan ya haji yang ada di Kemenak. Ya, temuan-temuan ini justru BPK akan turun tangan, terus kemudian KPK harus turun tangan begitu kan. Temuan-temuan seperti apa dan faktanya bagaimana. Nah, DPR mulai ya setuju satu persatu melakukan pansus begitu kan. Wah, ini semakin ketar-ketir semenak yakut begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena mereka sebagai menterinya resiko besar di situ. Walaupun secara tidak langsung begitu kan ya, apa yang dilakukan oleh Kemenak untuk memberangkatkan haji ya pada kota atau masyarakat yang ada selama ini di masyarakat Indonesia untuk berangkat haji, mungkin salah satunya bisa saja ya si Menak Yakut ini memberikan ya kota yang lebih besar ya untuk supaya bisa berangkat. Dan dampaknya menurut saya pribadi satu sisi ya benar juga begitu kan ya, orang-orang yang sudah ngantri puluhan tahun ya mereka diberangkatkan, terus kemudian yang orang-orang yang sudah tua begitu kan ya, yang sudah daftar begitu kan, sudah tua berumur 72 tahun mereka berangkat walaupun mereka tidak menunggu masa di situ begitu kan. Jadi saya kira ini bagus juga begitu apa yang kemudian temuan kalau memang benar dilakukan oleh Semenak Yakut. Tapi satu sisi ada kebijakan dugaan korupsi yang muncul, katanya begitu. Jadi toh walaupun ya misalnya dengan peralatan yang ada ya, peralatan haji dan sebagainya begitu kan, itu yang kemudian bisa diungkit. Tetapi kalau masalah kota untuk memberangkatkan masyarakat Indonesia yang kemudian antri yang kemudian masa tuanya di situ lalu kemudian diberangkat, saya kira itu bagus. Tapi kalau ada dugaan-dugaan korupsi ya kita harus berhati-hati betul begitu. Ini harus diusut tuntas begitu. Biar tidak menjadi efek jerah begitu kan, seperti menteri agama yang dulu begitu kan ya, yang kemudian kena jerat korupsi dan sebagainya. Dan pada hakikatnya orang akan bertanya apakah benar ya melakukan hal-hal seperti itu, dugaan seperti apa, BPK apakah benar melakukan seperti itu begitu dalam temuan BPK ini. Maka ini harus diusut tuntas di situ. Ayo bongkar, DPR temukan indikasi korupsi penyelenggara haji, katanya begitu kan. Ini komentar dari netizen begitu kan ya. Makanya secara tidak langsung adalah bahwa kalau memang ini adalah benar-benar nuansanya melakukan seperti itu, ya ini yang menjadi pertimbangan bagi kita begitu kan. Siapapun orangnya harus benar-benar ditindak di situ begitu. Ya jangan pilih kasih siapapun begitu. Karena dana haji ini memang dana umat, tidak perlu dikorupsi dan sebagainya. Ini perlu hati-hati betul begitu kan ya. Karena nampaknya kita ya untuk menemukan nuansa-nuansa seperti ini ya harus melewati BPK yang ada. Ya BPK kalau ada teman-teman seperti itu silakan. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama bagi kita begitu.
Jadi artinya apa? Artinya ayo kita bongkar habis-habisan. Ini menarik sebenarnya kalau kita amati betul begitu. Tapi mari kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Seperti ini. Sudahlah, jangan tertipu sama anggota DPR atau anggota partai. Toh mereka ribut-ribut di DPR bukan karena mereka menyuarakan kepentingan rakyat, tapi mereka kuar-kuar karena yang mengkorupsinya nggak bagi-bagi ya kepada mereka yang kuar-kuar. Masa gue nggak kebagian atau masa gue kebagian cuma secuil? Nah, ini komentar dari netizen ya. Di Konoha segala apa-apa dikorup, mungkin kalau kain kafan digratiskan pemerintah, yang digratis pemerintah bakal dikorup juga. Ini komentar dari netizen. Banyak pro dan kontra begitu kan ya. Ada yang mengatakan drama basi kaum elit, negaraku dirusak oleh parpol ya. Masih percaya ini terkait dengan parpol temurun. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Tetapi tidak semuanya begitu kan. Artinya apa? Kenapa orang-orang selama ini kalau ada indikasi korupsi, kalau ada indikasi ini begitu, yang dibaca itu partainya. Kenapa kok tidak dibaca perilakunya begitu kan? Itu yang kita amati betul. Bahwa kalau memang ada dugaan-dugaan korupsi yang ada di Kemenak, ini harus diusut tuntas begitu kan. Bukan tiba-tiba memunculkan pansus misalnya. Bukan memunculkan ini dan itu. Kalau memang ada temuan di BPK, ya silakan begitu. Ya silakan, tidak ada masalah. Tapi saya rasa apa yang dilakukan oleh Kemenak di situ ya, yang saya tahu ya, bahwa ya kota haji itu kan banyak, mulai dari orang-orang yang kemudian berumur tua ya, di umur 72 ke atas begitu kan. Itu setidaknya menurut saya itu kan sudah ada dispensasi, sudah ada orang yang kemudian tidak harus antri tapi sudah berangkat. Yang penting umurnya sudah berumur di atas 72 tahun begitu kan. Ini kan secara logika baik bagi apa yang kemudian dilakukan oleh Kemenak di situ begitu. Tapi pada kenyataannya adalah apakah benar di balik ini semua ada korupsi, dan ini yang harus kita usut tuntas begitu kan. Lalu kemudian banyak cara-cara yang kemudian katanya ya ketika sudah berangkat melebihi kota haji dan sebagainya. Ini yang harus dalami, apakah ada kaitannya dengan korupsi, apakah ada kaitannya dengan sistem atau konsep yang dilakukan oleh Kemenak ini. Nah, itu yang perlu kita amati betul begitu kan. Kalau buat pansus sih setidaknya kan masih mencari fakta apa yang ada di dalamnya begitu. Itu kan menurut saya pribadi masih nuansanya masih ada dugaan begitu. Jadi kalau semisalnya nanti ya seperti Kemenak misalnya begitu tidak menemukan seperti BPK tidak menemukan nuansa dugaan kecurigaan ya terkait dengan korupsi, saya kira tidak bisa untuk mentersangkakan orang di situ begitu ya. Kita tunggu saja nasibnya ke depan bagaimana. Tapi bagi kami adalah inilah politik yang ada. Jadi oke, tidak ada masalah kalau mau diperiksa, tidak ada masalah begitu kan ya, karena pada kenyataannya adalah kalau memang semuanya harus diperiksa ya diperiksa di situ. Anggota Badan Legislasi Balik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Lulu Nurhamidah menyatakan panitia khusus angket pengawasan haji atau pansus haji akan menyelidiki dugaan korupsi kebijakan pengalihan kota haji oleh Menteri Agama RI Yakut Khalil Qaumas. Bahkan penyelidikan itu kata Lulu ya didasarkan pada kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diuntungkan dari penambahan kota haji plus. Pihak-pihak itu yang antaranya Biro Perjalanan Haji dan Umroh, pihak yang menunjuk biro-biro haji dan umroh tersebut, atau pihak yang memberikan atau mengalihkan kota itu. Bahkan ya lalu menyebutkan ada kemungkinan terjadinya suap yang dilakukan oleh biro-biro haji untuk umroh-umroh kepada pihak-pihak yang menunjuk biro-biro tersebut agar mendapatkan sejumlah kota haji. Kemudian kami menerima laporan sementara bahwa mereka biro-biro haji dan umroh mengeluarkan sejumlah anggaran untuk dapat memperoleh indikator kota tersebut. Pansus haji ini lanjut Lulu ya intinya akan menyelidiki semua hal yang diduga adanya penyelenggara dalam kebijakan pengalihan kota haji tersebut. Bahkan pansus ini diarahkan setelah disahkan anggota ya komisi 8 DPR RI Sely Andriani Gantina membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Dia mengatakan ada 35 anggota DPR dari lebih 2 fraksi yang menandatangani pembentukan pansus haji ini. Bahkan Sely mengatakan adanya indikasi penyalahgunaan kota haji tambahan oleh pemerintah menjadi dasar pembentukan pansus.
Ya, dikatakan penetapan dan pembagian kuota haji ditambah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 2019 tentang penyelenggara haji dan umroh terutama pada pasal 64 ayat 2. Bahkan ya adapun Yakut sebelumnya menyatakan akan mengikuti proses yang akan dijalankan oleh panitia khusus atau pansus ya haji yang dibentuk oleh DPR. Pemerintah mengklaim bahwa sejauh ini pelaksanaan haji tetap berjalanlah dengan baik. Nah, ini kan saya pribadi melihat dari beberapa berita yang kemudian memunculkan ekspektasi begitu kan ya, bahwa kalau kota haji itu berjalan dengan baik, apakah ada dugaan-dugaan di dalamnya? Saya kira tidak mudah untuk menjalankan teknis-teknis seperti ini begitu kan. Saya tidak membela siapa-siapa. Tapi kalau masalah dugaan korupsi silakan diusut tuntas begitu. Tapi kalau secara teknis saya rasa mengapresiasi luar biasa kepada Menak Yakut hari ini, yang mana orang-orang yang kemudian sudah tua bisa berangkat haji misalnya berumur 72 tahun walaupun tidak nyampe batas yang diberangkatkan, tapi pada kenyataannya ini perlu begitu kan untuk masyarakat yang sudah tua-tua yang kemudian yang berumur 72 tahun mereka berangkat. Ya tidak ada masalah sebenarnya secara teknis begitu kan. Tapi ya apakah dugaan-dugaan korupsi, dan ini yang dicari ya, apa faktanya seperti apa dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.